ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan dari program kuliah Mafatih Al-Ilm yang sempat terputus lebih dari 2 tahun disebabkan karena pandemi yang kita semua memakluminya. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya. Dan semoga di hari-hari yang mulia ini, masih di bulan Muharram, dari bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita melanjutkan program ini, pembahasan dari kitab-kitab dasar yang merupakan tumpuan kewajiban, atau sebagiannya merupakan tumpuan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Kitab yang akan kita kaji pada pertemuan ini adalah kitab yang ke-13, yaitu Manzumah As-Sair Ilallahi Wad Daril Akhirah. Manzumah As-Sair Ilallahi Wad Daril Akhirah. Dan ini dari urutan program kita jadikan sebagai buku yang ke-13. Setelah kitab yang pertama, pembahasan tentang etika dan adab dalam ilmu, itu kitab Al-Manzumah Al-Mimiyah. Kemudian kitab yang kedua itu terkait dengan metode dan manhaj di dalam memahami Islam dan memahami sunnah, yaitu pada kitab Fadlul Islam. Kemudian telah kita selesaikan juga kitab yang ketiga sampai kitab yang ke-12,
semuanya 10 buku, disebut dengan silsilah Al-Aqidah allati tunji minan nar, silsilah pembahasan kitab akidah yang menyelamatkan dari api neraka. Jadi itu 12 buku pembahasan. Dan dari 12 buku pembahasan itu sudah tercakup tentang bekal-bekal yang diperlukan di dalam menuntut ilmu, bekal yang diperlukan di dalam mengenal manhaj dan sunnah. Dan juga di 10 buku terkait dengan akidah itu pijakan dasar yang menyebabkan seseorang itu benar akidahnya, bisa bersyahadat di sakaratul maut dan bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, dan dengannya biidznillah dia bisa menjawab pertanyaan di hari kiamat tentang bagaimana dia beribadah kepada Allah. Di buku yang ke-13 ini penjelasan tentang poros-poros penghambaan dan taman-taman persinggahan, atau kalau dibahasakan dengan bahasa Syekhul Islam, dia adalah amal al-qulub, amalan-amalan hati. Kalau bahasa Ibnul Qayyim, manazil as-sairin, dia adalah manzilah-manzilah, tempat persinggahan orang yang berjalan kepada Allah dan negeri akhirat. Dan buku ini ringkas dalam bait-bait syair, hanya berjumlah 18 bait syair, tetapi memuat belasan dari manazil as-sairin, dari pokok-pokok penghambaan, dari manzilah-manzilah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan bahasa seperti yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwa manazil as-sairin itu banyak, tapi ini adalah pokok-pokoknya dari hal yang terpentingnya. Dan dari hal yang indah, penulis rahimahullahu ta'ala telah memberikan penjelasan untuk buku ini. Penjelasan ringkas ditulis oleh penulisnya sendiri. Jadi buku ini akan memperkenalkan kepada kita semua kaidah dasar di dalam penghambaan. Kemudian akan menjelaskan kepada kita bekal-bekal yang diperlukan untuk orang yang berjalan kepada Allah dan kepada negeri akhirat. Akan diterangkan oleh penulis tentang ikhlas, tentang kewajiban mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau akan menjelaskan juga tentang ibadah al-khauf, al-raja, al-mahabbah, dan beliau terangkan tentang manzilah at-taqarrub ilallah, dan beliau jelaskan tentang manzilah ru'yatut taqsir wan nuqsan, bagaimana seorang itu
merasa dirinya kurang dan selalu melihat dirinya belum cukup. Dan beliau juga menerangkan tentang 3 jenis penghambaan pokok pada kesabaran, ridha, dan syukur. Lalu beliau terangkan dari sebuah jenis ubudiyah yang sangat agung yang disebut dengan tawakal. Dan beliau terangkan tentang maqamul ihsan, kedudukan al-ihsan. Dan beliau jelaskan juga tentang an-nasihah, tentang manzil ar-riayah, menjaga diri. Dan beliau akan uraikan beberapa kalimat terkait dengan niat maksud yang kita akan cabangkan darinya insyaallah taala beberapa kesimpulan penting di bab ini. Bab ini pedoman hati. Kitab ini pedoman hati agar supaya selalu bercahaya dan selalu istiqamah. Buku ini adalah penjelasan ibadah-ibadah hati yang merupakan sebab kehidupannya. Sebab kehidupannya dan sumber kekuatannya. Sumber kekuatannya. Karena itu seorang penuntut ilmu itu paling pantas untuk mempelajari buku-buku yang seperti ini. Karena banyaknya hal yang kurang baik atau kerusakan pada ilmu dan amalan itu disebabkan karena kurang di dalam memahami fikih amalan hati yang disebut di dalam buku ini dan kurang di dalam mengamalkannya. Kurang di dalam mengamalkannya. Karena itulah buku ini menjadi salah satu panduan penting dan saya jadikan sebagai salah satu buku di program Kuliah Mafatihul Ilmi ini sebagai dasar pijakan. Sebab ini diantara sumber inspirasi, cahaya di hati seorang penuntut ilmu dan hal yang memotivasi dia untuk berilmu dan beramal. Untuk berilmu dan beramal. Baik, sebelum saya masuk ke dalam isi manzumah, saya terangkan dulu 2 hal. Hal yang pertama terkait dengan penulis buku ini, dan hal yang kedua terkait dengan nama buku ini. Adapun penulis buku ini adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Iya. Jadi begitu dikenalnya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kalau nama lengkapnya Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah bin Nasir bin Hamad Al-Sa'di dari Nawasir Bani Tamim. Kunyah beliau Abu Abdillah. Sini banyak yang keliru membaca ya. Dia baca Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Itu keliru di dalam membacanya. Sebab itu tidak didengar dari penduduk negerinya seperti itu. Keturunan beliau itu dari keluarga Sa'di, di kasrah sinnya. Di kasrah sinnya. Walaupun betul ada dari sebagian guru-guru kita itu membaca Sa'di, tapi kalau penduduk negeri beliau
itu tidak membenarkan bacaan Sa'di, dibenarkan bacaan As-Sa'di di kasrah sinnya. Iya. Demikian saya dengarkan dari guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan dan selainnya dari para ulama yang lebih mengenal tentang wilayah tempat tinggal beliau. Karena Syekh Abdurrahman dilahirkan di Unaizah. Dilahirkan di Unaizah, Provinsi Qasim. Provinsi Qasim. Iya. Kalau Syekh Shalih Al-Fauzan beliau dilahirkan di Shumaisiyah. Itu dekat dari Unaizah. Sekitar 1 jam. Sama-sama di wilayah provinsi Al-Qasim. Jadi beliau dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah atau tepatnya tanggal 12 Muharram 1307 Hijriah. Ibu beliau wafat dan umur beliau 4 tahun. Setelah itu menyusul ayahnya wafat dan umur beliau 7 tahun. Kemudian beliau dibesarkan oleh istri dari ayahnya. Setelah dia dewasa, dia tinggal di rumah saudaranya yang paling tua, namanya Hamad. Nah, saudaranya inilah yang membiayai Syekh Abdurrahman untuk belajar. Dan beliau diarahkan untuk masuk ke halaqah-halaqah ilmu. Iya. Masuk ke halaqah-halaqah ilmu. Dan beliau hafal Al-Quran sebelum umur 12 tahun. Kemudian beliau belajar dari banyak ulama yang berada di wilayah tersebut. Yang paling populernya adalah Ibrahim bin Hamad ibn Jasir. Ibn Jasir ini dari ulama terkenal di masa itu ya. Ibrahim bin Salih bin Isa. Dan di antaranya juga adalah Syekh Ali bin Nasir Abu Wadi. Abu Wadi ini guru dari Syekh Abdullah bin Aqil juga. Ya. Mungkin sanad periwayatannya terhadap Kutubus Sittah itu sanad yang paling tinggi untuk sekarang ini. Dan kami meriwayatkan dari guru kami Syekh Ibn Aqil langsung dari Syekh Ali bin Nasir bin Wadi. Ini juga gurunya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Baik. Kalau dari keindahan akhlak itu hal yang dimaklumi. Jadi di Unaizah itu ada namanya Al-Jami Al-Kabir, itu masjid dari masa Syekh Abdurrahman. Beliau menjadi imam di situ. Setelah beliau meninggal, beliau digantikan oleh Syekh Ibn Utsaimin, muridnya. Iya. Digantikan oleh Syekh Ibn Utsaimin. Dan itu oleh orang-orang yang bercerita memang memperbandingkan antara Syekh Abdurrahman dan Syekh Ibn Utsaimin sangat jauh katanya. Dari sudut kecintaan orang-orang kepada Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Walaupun Syekh Ibn Utsaimin belakangan beliau lebih populer, lebih luas penerimaan manusia kepada beliau. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Jadi ini penulis buku ini, dan beliau menulis buku ini disebutkan di buku Syekh Abdul Razak Al-Badr, karena Syekh Abdul Razak beliau punya saya nggak ingat di risalah magister atau doktor, itu tesisnya tentang kehidupan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Dan beliau jelaskan bahwa Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di selesai menulis buku ini yang kita akan kaji, Mandhumah As-Sair ila Allah wad Daril Akhirah, itu pada tahun
1333 Hijriah. Beliau menulisnya pada tahun 1333 Hijriah. Iya. Jadi apa artinya itu? Kalau ditulis pada tahun 1333. Ya, tepatnya ditulis selesai pada tanggal 3 Sya'ban 1333. Apa artinya? Umur Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di baru 26 tahun. Umurnya baru 26 tahun. Ketika beliau menulis manzumah ini dan memberi ta'liq kepadanya. Iya. Nah, ini dari apa yang beliau sebutkan di sini, itu ringkasan ilmu. Ringkasan ilmu yang sangat kuat sekali. Jelas ya? Karena itu seorang penuntut ilmu harus paham ya, bahwa dia ketika belajar suatu ilmu, dia keluar dari pelajaran itu, dia sudah menyimpulkan apa isi buku itu. Kesimpulan yang dia pelajari seperti ini. Ini buku yang ke-13 ya di program. Harusnya semua buku yang antum sudah pelajari, antum punya kesimpulannya. Dari materi yang disampaikan, kesimpulannya apa? Nah itu alhamdulillah sudah kita dekatkan. Dengan ada panduannya, ada poin-poin pembahasannya, di mana kita terangkan matan dari buku dan poin-poin pembahasannya. Iya. Nah, itu keluar itu harusnya sudah punya kesimpulan. Nah, kesimpulan inilah yang dia pegang, dia jaga, dia pelihara, supaya ilmu itu membentuk sebuah bangunan ilmiah pada diri. Nah, itu yang bermanfaat untuk seorang hamba, karena dia ada pijakan, ada pegangan, ada pijakan dan ada pegangan. Ya, kalau ada yang bertanya kenapa saya sudah lama ta'lim tapi kayak tidak berkembang, nah itu jawabannya sudah diketahui. Kekeliruan dari cara dia belajar. Karena dia tidak membangun bangunan bangunan ilmiah. Sedangkan belajar itu artinya kita membangun bangunan ilmiah. Baik. Yang kedua terkait dengan judul buku ini. Bukunya itu disebut dengan Manzumah As-Sair Ilallahi wad Daril Akhirah. Iya. Karena Syekh sendiri di syarahnya, ketika beliau sebut manzumah ini, beliau katakan manzumati fi sairi ilallahi wad Daril Akhirah. Manzumah saya terkait dengan as-sair ilallah wad Daril Akhirah. Iya. Apa itu manzumah? Sudah pernah kita jelaskan ketika kita mengkaji manzumah Al-Mimiyah karya Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullah. Manzumah itu adalah lantunan bait syair yang dipakai oleh para penulis untuk meringkas kandungan ilmu pada kalimat-kalimat yang ringkas dan terukur. Itu yang disebut dengan manzumah. Iya.